Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau lihat kayak gini kan seneng nih ya. Penuh nih majelisnya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, ayo ibu-ibu yang di lantai maju aja biar nggak kedinginan ya. Jangan sampai nanti pulang ngaji masuk angin, ntar kapok. Jangan lah ya, jangan kapok ya ngajinya ya. Baik ibu-ibu sekalian, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Ibu Ketua Majelis Taklim, juga para pengurusnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho, diberikan kesehatan dan juga diberikan keikhlasan untuk senantiasa beramal di dalam setiap tugas-tugasnya membina ibu-ibu Majelis Taklim ini. Dan juga yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya sayangi, ibu-ibu semuanya, ibu-ibu Majelis Taklim yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini sumringah semuanya ya, cakep-cakep insyaallah. Mudah-mudahan ini tanda-tanda kemarin ibadah Ramadannya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibadahnya diterima, semua amal solehnya, amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni, salah-salahnya ya dia beri ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan, dan mudah-mudahan insyaallah ya kita berdoa sama Allah nanti ketemu lagi sama Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, biar hari ini dan seterusnya ya, ibu-ibu semangat untuk mencari ilmu, untuk datang ke majelis ilmu ya. Kita bahas masalah tentang ilmu aja dulu. Biasanya kalau saya datang ke sini kan bahasnya fikih ibadah ya. Nah, sholat aja dikulik-kulik itu sama Bu Isti, ya kan? Ya. Hari ini kita nggak usah bahas itu dulu, tapi kita bahas supaya tujuannya apa, Bu? Biar ibu-ibu semangat ngajinya, ya. Biar ibu-ibu semangat nih. Kita kalau ngaji itu dapat apa sih sebenarnya gitu ya? Dapat pisang goreng, ya kan? Dapat apa lagi? Dapat teh, dapat. Cuman itu doang kah gitu kan ya? Oh. Tapi kalau nggak ada begininya juga kadang-kadang kurang seru ya Bu ya. Iya, ini penyemangat nih ya. Ya, kalau nggak ada pisang gorengnya kurang semangat gitu. Kalau ada pisang gorengnya kan masya Allah semangat gitu ya. Apalagi kayaknya tadi ada yang buka bakso tuh di sebelah sana. Baru ada yang buka bakso ini. Masya Allah. Ya, Ibu, keutamaan ilmu itu seperti apa? Ya, samakah orang yang berilmu sama orang yang tidak punya ilmu? Bu, kan sering kita dinasehatin sama guru-guru kita ya, Bu ngaji Bu, ayo gitu ya. Walaupun misalnya kita duduk di majelis taklim itu loh, ya Bu, mau kita mudeng ataupun nggak mudeng, ya, paham nggak paham dengan apa yang disampaikan oleh ustazah kita, insya Allah tetap dapat kebaikan-kebaikan. Ya. Majelis yang gitu ya, kalau Rasulullah menggambarkan orang yang ada di dalam majelis ilmu itu ya, diturunkan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakinah itu apa Bu? Hatinya tenang, senang, ya kan? Senang ketemu sama teman-temannya, senang ketemu sama gurunya, bisa ketawa, bisa ya Bu ya, lupa sama hal-hal yang ada di rumah. Kalau kita sendirian di rumah, mungkin segala macam kita apa Bu? Muncul gitu ya. Jadi ingat utang, ingat apa lagi Bu? Ingat cucian, ingat jemuran, ingat macam-macam gitu ya. Nah, tapi kalau di sini, alhamdulillah, ada nggak yang di sini hatinya masih nggak tenang, ngerasa kerusa-kerusu gitu? Ya,
harus coba lagi bismillah, coba lagi niatnya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu mencari ilmu karena Allah. Ya, pasti insya Allah nanti Allah turunkan ketenangan. Kemudian yang kedua apa? Didoakan oleh para malaikat. Ya, ada kita duduk di sini, para malaikat di deket-deket sama kita, ngeriung ke kita setiap saat nih. Sepanjang kita duduk di sini, baru kita naruh pantat kita nih ya, bahasanya ya. Itu sampai kita bangun ya, sampai kita pulang, para malaikat ini senantiasa mendoakan supaya kita semuanya mendapatkan maghfirah. Ya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di rumah, siapa Bu yang mau doain kita? Nggak ada. Minimal ya Bu ya, itu kalau kita duduk aja di majelis ilmu, mau paham nggak paham, tetap kita mendapatkan dua hal ini. Betul nggak? Ya, alhamdulillah kalau ditambahin dengan paham apa yang tadi disampaikan oleh ustazah. Ya, jangan sampai nanti pulang dari majelis ilmu, dari majelis taklim ditanya, ngaji apaan tadi Bu? Tahu dah. Ya, ustazahnya ngomong apa? Tahu dah. Gitu. Ya, pokoknya yang penting hadir aja kata dia ya. Ini minimal dua hal itu dapat apa Bu? Tenang dan ya diampuni dosanya karena didoakan oleh para malaikat. Masya Allah. Tapi kemudian kalau dia mendapatkan ilmu dari apa yang kita pelajari di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan ya di surat Az-Zumar potongannya, hal yastawi alladzi ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Muhammad, hai Muhammad, katakanlah, apakah sama orang yang memiliki ilmu sama orang yang tidak memiliki ilmu? Sama nggak Bu kira-kira? Beda ya. Orang yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu tentu beda. Dalam pandangan manusia saja berbeda, apalagi dalam pandangan Allah. Dalam pandangan Allah bagaimana? Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat gitu. Jadi Allah tuh dah angkat derajat orang yang punya ilmu beberapa derajat dibandingkan sama orang mukmin. Walaupun sama-sama mukmin, satu mukmin saja dia tidak punya ilmu, nggak ngerti ilmu agama ya Bu ya. Ya ibadah saja, tapi ibadahnya orang yang nggak punya ilmu gitu ya kan. 1000-nya ibadah orang nggak punya ilmu itu kalah sama satu orang yang punya ilmu dia ibadah sendiri. Timbang itu loh, ditimbang, ibarat kata ditimbang. Yang sebelah kanan ini satu alim, seorang yang punya ilmu, dia beribadah, sama 1000 orang yang enggak punya ilmu, dia beribadah, sama-sama ibadah, itu tetap timbangannya lebih berat satu orang yang punya ilmu dia beribadah tadi. Paham Bu? Nah ini kemuliaannya orang yang punya ilmu begini. Makanya kenapa kita mesti harus beribadah pakai ilmu? Agar ibadah kita berbobot. Betul Bu? Ya? Gak sama. Saya kan sering bilang, ada 2 orang sholat ya? Ada 2 orang sholat nih, si A sama si B sholat, sama-sama sholat duhur ya kan? Sama-sama sholat duhur. Kira-kira kualitas pahala yang Allah berikan kepada dia sama gak Bu? Dua-duanya ini pasti beda. Ada satu ya Bu ya, sholatnya betul-betul baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keilmuan dia sholat, dengan kekhusyuan menghadirkan hati dia sholat. Yang satu sekedar Allah yang penting sholat. Ada kan Bu yang begitu ya? Allah yang penting sholat aja lah, mau kayak gimana pun rupanya yang penting sholat ya. Kan banyak di antara kita pun mungkin banyak yang seperti itu sholatnya. Betul apa betul? Mau ngaku nggak? Ya kan? Ya. Nah makanya tadi disampaikan
orang yang punya ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama, Ibnu Abbas, beliau menyampaikan, ya, berapa derajat jarak antara, kan tadi dikatakan darajat, ya Bu ya, beberapa derajat diangkatnya dibandingkan dengan siapa? Orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, jaraknya setiap derajat itu berapa gitu kan? Berapa derajatnya tadi itu dihitung, ada 700 kali derajat di atas orang mukmin. Masya Allah. Berapa kali Bu? Berapa derajat tadi? 700 kali derajat. 700 itu banyak apa sedikit Bu? Banyak, ya kan? Dikasih 100 aja udah banyak, apalagi 700 ya. Masya Allah, apalagi kalau tanggal tua begini. Lagi ngomongin apa sih? Masya Allah, gitu ya. Lah telat ketawa. Ya. Nah, jarak di antara dua derajat itu terbentang sejauh perjalanan selama 500 tahun. Masya Allah. Ya. Jarak 2 derajat saja itu terbentang, ya kan? Kalau kita jalani itu lamanya itu sampai 500 tahun. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, dari 2 dalil ini saja kita itu sudah Masya Allah tahu gitu ya, betapa pentingnya ilmu di dalam Islam, dan betapa Allah menganjurkan kita untuk berilmu. Maka ilmu itu adalah hak setiap umat, hak setiap muslim, hak setiap kita. Kan begitu ya Bu ya. Bukan hanya orang-orang yang tertentu saja dia berhak untuk mencari ilmu, tapi semua orang berhak untuk mendapatkan ilmu. Apalagi ilmu agama. Ya Bu. Ilmu agama itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kenapa begitu? Karena kalau kita belajar ilmu kedokteran, ilmu dunia, gitu ya Bu ya. Kalau nggak pinter-pinternya orang yang punya ilmu dunia ini, ya, dalam dia mengamalkannya karena Allah, bisa jadi urusannya hanya sampai di dunia saja selesai. Paham Bu? Ya. Nggak ada dampaknya untuk akhiratnya. Betul ya? Tapi kalau urusan ilmu agama itu pasti ada hubungannya untuk akhiratnya sampai, ya Bu ya, sampai urusannya nanti di akhirat. Karena untuk memperbaiki bukan hanya urusan dunianya saja, tapi pasti urusan akhirat, dan itu yang didulukan. Maka kemudian perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Apa yang disampaikan Rasulullah? Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya. Ibu konsen aja sama saya ya, biarin aja anak-anak ya. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia baik, nih perhatikan Bu, yang menghendaki baik siapa? Allah. Maka yufaqihu fiddin, maka dia memberinya pengetahuan dalam masalah agamanya. Dipandaikan, dibikin dia ngerti ya, dalam masalah urusan agama. Itu tanda Allah itu sedang Allah mengharapkan kebaikan pada diri seseorang. Ibu-ibu, kalau ada teman-teman kita ngajakin, Bu, ayo ngaji, itu teman kita lagi nunjukin jalan bahwa ya Allah tuh berharap ada kebaikan pada diri kita. Betul nggak Bu? Ya kan? Tinggal bagaimana kemudian kita mau menerima atau tidak nih. Ya. Kalau kita banyak alasan, biasanya kalau yang diajak ngaji banyak alasan siapa? Ya, pada ngaku-ngaku sendiri nih kan ya. Ya. Bu, ayo ngaji hari Sabtu nih, nanti bareng ya, gitu kan. Alasannya mulai dipikirin, apa tuh gitu kan.
mohon maaf Bu, gitu kan. Hari ini saya mesti pergi ke sana, padahal harusnya tuh Ibu pergi ke sananya nggak harus hari ini. Besok bisa, ya kan? Lusa bisa. Tapi cari aja alasan, ada aja. Iya kan? Ada aja alasan, ya. Mohon maaf Bu, saya kurang enak badan. Kan istilahnya kurang enak badan. Ya kan Bu ya? Masih ada enak. Kan? Sebenarnya masih enak badannya, cuman kurang. Ya, ya. Kurang itu kan bisa kurang sedikit, kurang banyak. Ya, yang namanya kurang tetap bisa enak gak Bu badannya? Enak aja masih bisa, ya kan? Padahal kalau kita niatin Bismillah ya Allah, pengen ngaji mudah-mudahan sehat gitu. Ada nggak Bu yang di rumah tuh mumet, kepalanya pusing, begitu sampai di masjid ngaji ketemu sama teman-temannya jadi sehat? Ada. Saya sering begitu kadang-kadang. Kok berat banget ya kepala ya? Tapi Bismillah tetap Bismillah ngaji. Alhamdulillah tuh ya, begitu pegang mic langsung sembuh. Ya kan? Udah ngaji di masjid, di musola, ketemu sama ibu-ibu, alhamdulillah sembuh. Apalagi lihat ibu-ibu pada senyum-senyum gitu kan, masya Allah, wajahnya pada ya kan bahagia sumringah gitu ya, masya Allah. Itu obat ya. Jadi Bu, teman kita lagi nganterin nih, ya kan, nganterin jalan supaya kita jadi masuk kategori orang yang baik menurut Allah. Kan begitu bahasanya. Benar gak? May yuridillah bihi khairan, yang ngarepin kita baik itu Allah. Udah dikasih tunjuk, diajak lagi. Udah gitu ngaji gak jauh-jauh. Siapa di sini rumahnya yang lebih jauh daripada saya? Ada nggak? Iya kan? Kemarin kan datang ke rumah, yang datang ke rumah tahu ya, sono ujung sana ya. Ada yang lebih jauh daripada saya? Nggak ada kan? Alhamdulillah gitu ya. Bahasanya tinggal ngesot aja sampai lah. Ya gitu Bu. Katanya ada yang alasan kedeketan. Iya Allah. itu alasannya lucu tuh ya, keren itu alasannya, kedeketan gitu. Tapi itu ada dalilnya Bu, ada dalilnya gini. Ibarat kata orang kalau deket lampu tuh Bu, bahasanya kalau kedeketan lampu tuh kalau orang Jawa bilangnya keblerengen. Nah kalau orang kita bilangnya silau, iya kan? Baru tahu kan silau ya. Saking silaunya itu sampai gak bisa menikmati cahayanya. Saking silaunya, saking ya. Kita kalau dibilang masya Allah berarti kita cahayanya udah keren ya. Tapi Bu, taubatlah sama orang yang merasakan begitu, yang berpikir seperti itu. Lah orang yang jauh-jauh aja datang loh, betul? Kita nggak pakai modal, tinggal tadi bahasanya jalan. Kalau kata siapa penyanyi, tinggal 5 langkah. Kan? Ya, tinggal 5 langkah doang sampai lah, ngapain kita ya berasa berat. Kalau yang deket aja ngerasa berat, apalagi yang jauh mah itu tanda-tanda emang bener alasan doang tuh, iya kan? Coba diliatin, emang dia pergi di jauh gitu kan? Bisa jadi pergi cuma sekali 2 kali aja gitu. Jangan cari alasan Bu. Paham Bu? Kalau kita biasa mencari alasan Bu, Bu, sama saya ya, yang ngomong saya aja ya, jangan diduakan saya ya. Ya, kalau kita senang cari alasan, padahal sebenarnya kita bisa, jangan-jangan Allah nggak berkehendak kita baik. Hati-hati. Bisa jadi kan Bu? Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Padahal gimana Allah itu rahmat kasih sayangnya luas sama hambanya, kok bisa sampai acuh tak acuh sama hambanya, wes biarin aja sana. Bahasa
Wis barno ae kono. Hah? Iya kan? Kayak sama anak udah kesakitan saja ya. Iya. Saking keselnya gitu loh. Bu, bayangin ini kalau orang tua aja yang kesel sama anaknya digituin rasanya gimana, Bu? Itu rumah udah kayak neraka, betul tak? Ya. Lah, kalau Allah yang kemudian acuh tak acuh sama kita, udahlah nggak usah nunggu sampai mati, itu dunia dan neraka kita. Betul tak? Dah kayak neraka dunia itu. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka perhatikan, kalau ada yang masih nunjukin kita kebaikan, ngajak kita kepada rahmatnya Allah, ngajak kita pada kebaikannya Allah, bersyukur, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Berarti Allah masih sayang sama kita. Masih ada diutus pengurus majelis taklim Ar-Rahman, betul kan? Ar-Rahmah. Nah, dia udah bertahun-tahun Bu Isti masih nggak hafal aja. Ya kembali Bu, Rahman ya banyak ya. Ar-Rahmah ini untuk nunjukin kebaikan, kan begitu ya. Kalau hari ini belum bisa berazam, ya Allah mudah-mudahan pekan depan ingetin lagi ya Bu ya, saya mudah-mudahan bisa, doain saya bisa, kan begitu ya Bu ya. Jadi terus yang ngajak juga enak, kan begitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho sama kita dan dikasih mudah kita. Amin ya rabbal alamin. Lagi ya, ini dalilnya udah berapa tadi disampaikan. Kalau sampai sini aja belum bisa menyemangati kita untuk datang ke majelis taklim, wes satu kata aja. Terlalu. Benar nggak? Terlalu. Tambahin lagi, nanti kalau udah sampai selesai nih Bu Isti semakin banyak, semakin lama ngomongnya, semakin banyak dalilnya, iya kan? Nanti semakin malu nih kita, iya kan? Kalau udah selesai banyak dalilnya, banyak keutamaannya, datang ke majelis taklim, tapi masih tetap nggak bisa menggugah hati kita untuk datang ke majelis taklim, satu kata, apa Bu? Ya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Masya Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, ini dengerin ya Bu ya, Allah dan para malaikatnya. Kemudian siapa lagi? Penghuni langit dan bumi, termasuk pula semut di dalam liangnya, termasuk pula ikan paus, benar-benar bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Masya Allah. Jadi Allah dan para malaikatnya, semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan semut yang di lubang, ikan paus yang di dalam di dalam lautan, itu semuanya mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan ilmu. Pengen nggak Bu? Lah kita ini semuanya punya anak, betul nggak? Ya, ini mah untuk Ustaz ada hadisnya, gitu nih ibu-ibu nih kan. Tapi kita kan punya potensi untuk mengajarkan apa yang kita pelajari di musola, betul Bu? Kita semuanya punya anak, ya, punya cucu. Itu objeknya ibu-ibu, ya. Ustazah mah enak punya jamaah, ya. Kalau saya kan nggak punya jamaah, tapi punya anak nggak Bu? Ya. Nah itu jamaah ibu, ya. Jadi nanti pulang dari sini sampai rumah, jamaah, gitu. Ya, jamaah anak-anaknya gitu. Masya Allah. Ya. Nah ini kalau tadi yang ngajarin, bagaimana dengan yang belajar? Ada dong Bu hadisnya biar kita semangat, kan begitu ya? Nih hadisnya. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlubu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Apa artinya? Sesungguhnya para malaikat benar-benar
meletakkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang dicarinya. Masya Allah. Dibentangin sayap Bu sama malaikat. Bukan cuman sekedar karpet merah, bukan. Ya, bukan karpet hijau, enggak. Cuman sekedar itu enggak. Tapi malaikat sayapnya terbentang untuk kita ridho, ya Bu ya, dengan apa yang kita lakukan. Keren ya tuh? Masya Allah. Itu kemuliaan orang yang mencari ilmu. Sudah sejak kita keluar rumah kita dulu niatnya Bismillah ya Allah mau ngaji. Bener-bener tuh niatnya ya. Bismillah mau ngaji, bukan mau pamer gelang, bukan mau pamer jilbab baru, bukan mau pamer tas baru, bukan. Ya kan? Bukan. Cuma di sini mah nggak ada yang begitu ya. Alhamdulillah ya. Nggak ada. Ya benar-benar niatnya karena pengen ngaji. Itu Masya Allah, malaikat itu sudah ridho sama kita, bentangkan sayapnya untuk kita. Begitu kita sampai duduk di majelis tempat kita belajar cari ilmunya Allah, malaikat langsung pasang badan mengaminkan setiap doa-doa kita. Minta sama Allah supaya ini hamba diampuni dosa-dosanya sama kita. Masya Allah. Sampai lagi, masih ada nggak waktunya nih? Masih ya? Masih banyak. Sampai jam berapa Bu? Iya. Ibu yang di sini, saya pulang. Oke. Ada hadis dari Rasulullah SAW. Ini hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih. Nih dengerin Bu. Ya ini hadis yang paling saya suka nih dalam hal mencari ilmu gitu ya. Semuanya tadi saya suka. Ya, ini juga saya suka gitu ya. Apa hadisnya? Rasulullah menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Masya Allah. Ya, Bu pengen dimudahin masuk surga nggak? Pengen bener apa pengen sekedar pengen? Apalagi pengennya cuma di bibir aja. Naudzubillah min dalik nih ya. Jangan sampai pengen. Coba kalau orang pengennya cuma di bibir aja kelihatan Bu. Ya kan ngaji nih cantik-cantik, manis-manis, rapi-rapi gitu ya. Nanti kalau udah keluar dari sini udah botak-botak lagi deh. Udah beda lagi gitu. Ya kan? Ya. Naudzubillah min dalik. Barang siapa meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, nah terjemahnya begitu, maka Allah memudahkan jalan baginya ke surga. Jadi orang yang senantiasa belajar, maka saya salut sama ibu-ibu yang belajar setiap hari. Di hari Senin majelis taklimnya di sana, hari Selasa majelis taklimnya di situ, ya. Sampai Sabtu, sampai Minggu nggak berhenti majelis taklim aja terus. Ya kan? Ya, itu Masya Allah luar biasa. Tapi ibu-ibu yang seperti itu perhatikan, ya Bu ya, perhatikan ilmunya jangan cuma masuk telinga kanan, kanan mana? Sini kanan ya, keluar telinga kiri, ya kan? Dicatat, cuma sekedar dicatat aja nggak diamalin. Nah jangan. Ya makanya kadang-kadang suaminya protes, Bu, ibu nih ngajinya rajin dari Senin sampai Senin lagi, tapi kok di rumah sama suami banyak bangkang, nggak bersyukur, kata suami. Ada nggak yang begitu? Hah? Alhamdulillah nggak ada ya. Jangan nambah-nambahin Bu, jangan nambah-nambahin personil ahli neraka, jangan ya. Kata Rasulullah, ada perempuan itu paling banyak penduduk neraka itu perempuan. Ya kan? Ternyata ditanya lagi dikulik, kenapa perempuan banyak masuk neraka? Salah satu dosa perempuan itu tidak bersyukur terhadap suaminya. Suaminya digerudelin aja, gerutuin terus. Ini mah ngaji, yang ngaji tiap hari ngaji dari Senin sampai ketemu Senin lagi ada aja ngaji. Ya kadang-kadang ngajinya bukan cuma sekali, pagi di sini, siang di sana, sorenya di sana, ada 3 kali kayak minum pil aja, iya kan?
ya, tapi tak mampu merubah, nggak mampu membuat kesolihan, nggak mampu menambah ketakwaan. Nah, itu berarti bener nggak tuh ngajinya? Iya kan? Jangan sampai begitu. Ya, coba ngaji. Ini yang paling deket tuh di sini. Satu aja tapi itu diistiqomahin. Ya kan? Itu ustadzanya dah ngajinya terstruktur ininya, tema-temanya udah bikin bikin kita bener ibadahnya, diikutin terus, insya Allah makin lama makin baik, ya kan, makin soleh, makin solihah. Coba perhatikan, ini semuanya kan tetangga, semuanya rumahnya deket-deket, ya. Jadi kesolihannya menyebar ke lingkungan. Jadi nanti yang solihah itu bukan cuma sendiri, bukan cuman ketua MT-nya, bukan cuman pengurus majelis taklimnya, tetapi seluruh lingkungan menjadi soleh, menjadi solihah, ya kan? Nah, ibu-ibu ini kalau sudah punya ilmu, tadi siapa Bu jamaahnya? Anaknya, ya kan, pasti ya disampaikan lagi kepada anak-anaknya, diajak diskusi suaminya, semuanya jadi merasakan manfaat ngajinya seorang ibu. Nah, ini yang membawa kebaikan nih. Jadi ibu-ibu ngajinya juga semangat. Kalau ibu lagi males ngaji, ingetin ini hadis. Ya Bu ya? Ingetin hadis ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka walaupun berat nih langkah, seret aja Bu, seret aja langkahnya. Kenapa? Karena ini yang akan memudahkan jalan kita menuju kepada syurga. Ya Allah, gitu ya. Inilah jalan yang menuju kepada kemudahan pada syurga. Orang lain belum tentu tahu, tapi orang kalau kita ngaji jadi tahu. Betul nggak Bu? Ya, saya punya mbak itu, ya kan, pas dulu tuh ya, misalnya bulan apa ya, bulan Syuro. Bulan Syuro itu bulan apa Bu? Bulan Muharram. Bulan Muharram itu kan kita disunahkan untuk berpuasa ya. Tanggal berapa Bu disunahkan untuk berpuasa? Tanggal 10 ya, 10 Muharram disunahkan puasa, ya kan? Saya lagi puasa, mbak saya nanya, puasa Bu? Ibu lagi puasa? Iya. Emang puasa hari apa Bu? Tanggal 10 Syuro. Ya, emang disunahin, emang disuruh puasa Bu? Emang harus puasa? Iya. Itu sunnah puasa. Emang kamu nggak tahu, kata saya. Emang kamu nggak tahu? Padahal ngaji. Kalau ngaji kamu emang apa yang diajarkan sama gurunya di musola gitu? Ya ngajinya mah gitu-gitu aja Bu. Nah gitu tuh keluar kalimatnya, ya kan? Ngajinya mah gitu-gitu aja gitu. Nggak tahu saya, masalah ibadah-ibadah nggak dibahas. Nah, ya ini nih PR buat pengurus-pengurus majelis taklim. Ya kadang-kadang kalau ustadzanya bingung kasih tema apa kebutuhan jamaahnya. Nah ini PR tuh buat pengurusnya, harus tahu. Misalnya kasih tema masing-masing sama ustadzahnya, gurunya nanti ngajarin ini. Jadi nanti terstruktur, pemahaman para jamaahnya juga, ya kan, terbangun. Mulai ya kan, mulai tahu tentang keutamaan. Kalau kita nggak ngaji kan nggak tahu Bu, betul tak? Coba tentang masalah keutamaan bulan haram yang sebentar lagi ada di depan mata kita. Kalau kita nggak ngaji, nggak disampaikan sama guru-guru kita, ya minimal kita diingatkan, ya Bu ya. Sebentar lagi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Nah inilah maksudnya hadisnya. Maka orang yang punya ilmu, orang yang sedang belajar, orang yang sedang menimba ilmu, punya potensi besar, dia mudah untuk sampai pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan jalannya karena dia tahu ilmunya. Kalau yang nggak tahu ilmunya, bentar lagi bulan Muharram nggak tahu, bentar lagi Dzul Hijjah, apa keutamaan bulan Dzul Hijjah, mesti ngapain di bulan Dzul Hijjah, nggak tahu. Jadi biasa aja, sama aja bulan-bulan yang lain sama bulan Dzulhijjah. Jadi nggak ada potensi nambah pahala. Ya, paham Bu? Nah inilah keutamaan kita bisa belajar, bisa bersama-sama
di majelis ilmu. Ya. Kemudian lagi ya Bu ya, dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali bin Abu Thalib, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ini hadisnya juga dari Imam Bukhari dan Muslim, jadi sahih. Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min an yakuna laka humrun na'am. Ya, artinya apa? Lebih baik bagi dirimu jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang laki-laki lewat dirimu daripada engkau memiliki himar yang paling bagus. Masya Allah. Jadi maksudnya apa sih hadisnya? Bu, kalau ada kita ketemu sama seorang guru ngajarin kepada satu kebaikan saja, itu jauh lebih baik, nilainya lebih besar dibandingkan mendapatkan himar yang paling bagus. Jadi ibarat kata himar ini kan binatang ternak ya Bu ya, yang paling bagus. Ya dibilangnya kan begitu. Ya hewan yang paling bagus ya. Ibnu Abbas beliau berkata dalam menjelaskan hadis ini, sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka setiap hewan yang melata akan memohonkan ampun baginya, termasuk pula ikan paus di lautan. Nah ini sebagaimana yang tadi disampaikan. Maka ketika kita ketemu sama orang yang seperti ini, ya Bu ya, tadi kebaikan untuk orang yang mengajarkan, yang diajari juga itu seolah-olah mendapatkan harta karun. Masya Allah. Oh gitu ya. Ya, diajarin satu ilmu, oh gitu, Masya Allah, baru tahu, ya kan? Terus kemudian diamalkan. Sejak dia mengamalkan ilmu yang disampaikan seorang guru tadi, maka kemudian apa Bu? Ya, Allah ridho kepadanya, Allah kasih banyak rahmat, barokah, pahalanya melimpah. Apa enggak? Ya, lebih besar daripada dunia, betul nggak Bu? Kalau kita ngukurnya bahwa satu pahala itu lebih besar daripada dunia dan seisinya, bagaimana kemudian kalau orang yang mengajarkan kepada ilmu yang mendatangkan pahala itu sampai sama kita? Contoh misalnya guru ngaji, ya Bu. Guru ngaji kita itu kadang-kadang ya, apalagi guru ngaji anak-anak kita, itu kadang-kadang kita anggap sebelah mata, dianggapnya sepele gitu ya. Yang lebih keren sama guru yang ngajarin bahasa Inggris, lebih keren yang ngajarin guru apa lagi? Guru matematika, yang ngajarin guru piano. Nah, padahal guru ngaji kita itu mengajarkan dasar kebaikan yang dari satu huruf itu akan lahir banyak kebaikan-kebaikan yang akan Ibu lakukan. Betapa mulianya guru ngaji kita. Betul nggak Bu? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita memberikan hadiah apapun itu kepada guru ngaji kita, itu belum bisa membalas kebaikannya. Betul nggak Bu? Ya. Maka Masya Allah, ya ketika kita mendapati ilmu, ya bersyukurlah. Salah satu tanda bersyukur itu satu, ya Bu ya, kita menghormati dan menghargai siapapun yang menyampaikan ilmu itu kepada kita. Ya Bu ya, menghormati, menghargai, ridho. Yang kedua, ridho sama siapapun dan apapun yang diajarkan kepada kita. Ridho, jangan banyak protes. Alah siapa sih itu ustadzahnya nggak terkenal ini, ya kan? Ustadzahnya nggak ada wes pokoknya banyak protesnya lah. Yang ketemunya maunya, kalau misalnya catatannya banyak, yang maunya sesuai dengan keinginannya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ketiga, cara kita bersyukur adalah dengan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Itu bersyukur namanya. Tadi apa yang disampaikan oleh ustazah? Misalnya bersemangat mencari ilmu, hadir di majelis ilmu. Maka ketika kita mengamalkan itu, bersemangat mencari ilmu, datang ke majelis ilmu, berarti kita bersyukur kita mendapatkan ilmu yang tadi kita dengar. Begitu juga sama Bu, yang namanya kita bersyukur ya, bersyukur terhadap badan yang sehat, bersyukur terhadap harta. Itu kalau digunakan untuk beramal soleh, bukan cuma hanya sekedar bilang
alhamdulillah. Ya, paham Bu? Insyaallah, alhamdulillah. Sepertinya sudah cukup aja lah ya. Udah banyak ini ya. Jangan sampai jam 5. Nanti kalau jam 5 ya. Nah, jadi saya tutup dengan satu hadis ya Bu ya, dari Ibnu Majah. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Ya, bahwa mencari ilmu itu fardu atau wajib atas setiap orang muslim. Tadi di awal saya menyampaikan itu adalah haknya kita, ilmu adalah haknya kita dan kewajiban kita untuk mencari, mau kita muda, mau kita tua, ya, semuanya tetap berkewajiban. Ya kan? Mau laki-laki, mau perempuan, semuanya tetap berkewajiban. Selama Allah masih memberikan nafas kepada kita, belajar, terus belajar. Ya kan? Jangankan ibu-ibu yang mendengarkan, yang menyampaikan pun tetap wajib terus belajar. Apalagi yang menyampaikan, ya kudu terus harus belajar. Guru-guru kita itu terus belajar, mentelaah ilmunya. Maka jangan sampai kita kalah ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti dari keturunan kita semuanya yang hadir di sini, ya, kalau bukan anak kita, mudah-mudahan cucu kita, mudah-mudahan anak-anak kita lah ya Bu ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit kita, zuriyah kita, nanti akan lahir seorang ulama dari keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhaqqu birrabbikum falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.